Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak pernyataan Ustadz Husnuddin yang menegaskan bahwa pihak Jokowi selalu mengajak pihak-pihak terlapor ini untuk bernegosiasi atau berdamai perihal ijazah palsunya. Agak lucu memang ya, kok pelapor yang selalu minta berdamai. Penyidik yang memeriksa juga bilang, ya Pak, jadi sebaiknya ya berhenti saja, kita juga udah capek. Jadi dari ketiganya kita kan selalu evaluasi ya rapat. Tiga-tiganya dapat pesan itu. Rustam dapat, Rizal Fadilah dapat, dengan bahasa ya tentu implisit ya, nggak profan. Kemudian Kurnia justru di toilet, ya diikuti seorang penyidik perempuan, ditanyakan gimana ini kelanjutannya. Dan ada pesan, ya sebaiknya ya dihentikan. Andai saja pejuang kita menyatakan, iya bisa nggak ya ini dihentikan, saya restoran aja, oh pasti cepat di follow up. Ada langkah-langkah. Wah cepat. Iya, Cepat. Yang kedua itu dari sisi penyidik ya. Kedua dari relawan, termasuk lawyer. Farhad Abbas nelponin Rustam, arahnya sama, Rustam Effendi. Maka Farhad Abbas nelpon teman saya, yang teman saya ditanya oleh Farhad Abbas begini, saya sebut nama Yasin, bisa nggak itu Kozinuddin saya ajak ke Solo? Atau gini saja deh Sin, ketemu saya dulu deh, nanti gampang yang lainnya. Farhad, ini ya, saya belum ngomong sama Kozinuddin ya. Saya bisa pastikan jawaban Kozinuddin adalah tidak. Kata Yasin. Kata Yasin. Jangankan ente Farhad, dia ajak ketemu untuk pick 2 saja, dia kagak mau. Lu tanya Krisna kalau katanya, Krisna kan pengacaranya Aguan, yang sempat memang minta ketemu. Saya bilang enggak ada kepentingan saya. Ya ada atensi-atensi lah yang saya tidak perlu sebutkan kalau itu karena konteksnya adalah sesama teman begitu dengan Yasin. Lalu Yasin cerita ke saya, ya memang ngapain ketemu gitu loh. Jadi konteksnya memang ngajak ke Solo dalam konteks itu. Nggak tahu lawyer lainnya apakah dihubungi, tapi yang jelas saya. Dan kalau saya ke Solo memang dianggap, waduh, itu keberhasilan luar biasa itu. Itu kakap. Iya, ibaratnya dianggap berhasil sekali. Makanya saya menganalkan ini Solo sedang membuat saya barang. Barang siapa yang dapat membawa siapapun dari kubu pejuang datang ke Solo, maka Anda akan saya beri bla bla bla. Mungkin begitu ya. Terus Adi Darmawan menghubungi si Gafur juga menawarkan hal yang sama. Argumentasinya, loh kalau Kurnia kan advokat, jadi bisa kita keluar. Jadi nggak mau semua dia, hanya Kurnia gitu. Dengan dalih ini kan advokat, dia memang nggak layak. Dan di sebuah forum interupsi ke saya juga menaruhkan itu, Bang Kosin, kalau bisa Kurnia itu kan statusnya advokat. Nah begitu masuk ke forum tetap saya bantah. Lah kalau memang advokat itu tidak boleh, sejak awal kalau polisi nggak boleh menetapkan tersangka. Dan kalau memang advokat itu memang tidak bisa, harus direstoran, tidak perlu ke Solo, ya sudah keluarkan saja advokat ini. Nggak perlu ke Solo, nggak perlu. Iya betul. Jadi memang targetnya itu dugaanku. Dan memang kawan-kawan alhamdulillahnya ya Bu Kurnia, termasuk Pak Roy, paling gigih itu Pak Roy. Sampai bahasanya Bu Kurnia ini benar-benar Raja Jawa, ini ngayomi semuanya, ini benar-benar tangguh. Roy Suryo benar-benar tangguh. Sebab sebenarnya kalau Roy Suryo itu menyerah, sebenarnya yang lainnya juga nggak punya basis legitimasi karena kan memang menyandarkan pada penelitian mereka. Gitu. Suryo, ya, betul. Jadi menarik sekali, kawan-kawan itu jadi semakin punya keyakinan memang ini harus dituntaskan. Dan semacam kami itu semacam seperti punya hutang sejarah ya. Dari sisi generasi sebelumnya kami dapat PR, dari generasi sebelumnya ya, dari generasi selanjutnya kami punya hutang sejarah yang harus kami tuntaskan. Kan sebenarnya kasus ijazah palsu udah lama ini jadi PR. Masa kita menjadikan hutang yang kita wariskan ke anak cucu? Bapak, kakek, dulu ada ijazah palsu. Masa nggak tuntas-tuntas? Malu kita. Iya loh, ini kan jadi sejarah nih. Ya, semoga rasa malu itu ada di semua pihak harusnya. Harusnya demikian, tapi setidaknya kalau kami itu sudah terlibat berusaha. Saya merasa dizolimi dan kasihan. Saya berjuang membela rakyat, melawan kezaliman, membongkar ijazah palsu, melawan kebohongan Jokowi. Tiba-tiba ke dalam perjuangan itu saya justru dilaporkan oleh orang yang ngaku dia sekjen TPUA, ketua TPUA. Saya tidak terima. Dunia akhirat saya tidak terima. Dan saya kembalikan semua kepada umat Islam, kepada rakyat, akan membersamai siapa. Karena bagi saya cukuplah Allah bersama saya, dan itu cukup menjadi penolong saya. Dan Allah sebaik-baik penolong. Begitu.